Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Clean Max. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy. Baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke cuy, seperti biasa langkah awal untuk pemula yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya. Dengan cara kalian download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan seperti ini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti device kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya, yang berarti sudah bisa untuk menginstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti device kalian itu belum aktif kamera 2 API-nya dan belum bisa untuk menginstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya cuy. Baiklah, jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya dan sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam, langkah selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya seperti aplikasi Gcam itu sendiri dan config Clean Max by Tekno Gadget Official. Kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita masuki step pertama yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam LMC-nya. Oke cuy, kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam-nya. Oke, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Buat kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam-nya, langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi ya cuy. Oke, kita buka dan untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian tekan yang bawah config setting, setelah itu pilih save setting. Dan kalian buat saja di sini bacaannya bebas. Terserah ya, untuk bacaannya mau apapun juga bisa untuk kalian buat. Ini tujuannya untuk memancing folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Nah, selanjutnya kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya Clean Max by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan, pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Passwordnya nanti akan muncul di sudut kiri atas video, ditandai dengan bunyi bel. Akan muncul di pertengahan video atau akhir video. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip. Baiklah, jika kalian sudah masukkan password config-nya, langsung kalian tekan OK, maka config berhasil terekstrak. Yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda. Yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu level kamera 2 API-nya level 3, kalian bisa memakai format yang YUP. Dan apabila level kamera 2 API di device kalian itu level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API di device kalian itu, kalian bisa menggunakan aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya dan langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 API-nya level 3. Di hardware support levelnya itu paling atas sendiri tercentang hijau level 3. Jika full tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang JPG. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya.
Baiklah, jika kalian sudah cek level kamera 2 API di device kalian, langkah selanjutnya kita tinggal pindahkan ketiga config ini ke dalam folder Gcam LMC nya. Oke, untuk memindahkan ketiga config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja di bagian putih seperti ini. Setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam sini. Oke, jika sudah, langsung saja kita masuk kembali ke aplikasi Gcam-nya. Dan untuk memunculkan config-nya, kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya cuy. Oke, kita ketuk 2 kali seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kita cari config-nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 API kita tadi. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API di device saya itu level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia config-nya, langsung saja kita tekan import. Oke, baik cuy, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera dan rasio kita ubah ke 16:9. Langsung saja kita coba. Oke, kurang lebih seperti ini objeknya dan langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Bener-bener keren sekali, jernih dan tidak oversaturasi ya cuy. Warna birunya sangat adem, tidak terlalu biru ya di sini. Dan warna hijaunya itu sedikit agak ke kuning-kuningan. Oke, detail yang dihasilkan pun cukup keren banget. Detailnya terasa begitu dalam dan tajamnya luar biasa di sini. Oke, kita coba lagi, masih dengan objek yang sama ya cuy. Oke, kita shoot seperti ini biar kelihatan awannya. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Masih konsisten untuk detail fotonya ya cuy. Bener-bener keren banget. Dynamic range yang dihasilkan di config ini bener-bener luas dan HDR-nya bener-bener merata dengan sempurna ya cuy. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera. Sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Oke, kita ke mode potret, let's go. Oke cuy, sekarang kita sudah berada di mode potret dan kurang lebih seperti ini rinciannya. Oke, baiklah, langsung saja kita coba ke objek human. Oke, kita fokuskan dan langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Bener-bener detail abis. Bokehnya pun rapi dan smooth di sini ya. Untuk exposure-nya tetap aman ya, mantap sekali. Tidak terlalu cerah kontras yang dihasilkan di config ini. Dan warna kulitnya sangat aman untuk objek manusia ya cuy. Bener-bener natural dan warna hijaunya di sini tidak gonjreng ya cuy. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode potret. Sekarang kita coba lagi cuy. Let's go. Oke, kita lihat rinciannya dan HDR-nya kita on-kan saja. Oke, kurang lebih seperti ini untuk rinciannya dan langsung saja kita coba. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita shoot dari bawah ya cuy, supaya warna langit kelihatan. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Sangat cepat ketika kita on-kan HDR-nya. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya. Bener-bener perfect banget ya cuy. Keren abis, detailnya itu bener-bener konsisten dan fokusnya atau bokehnya masih rapi dan smooth. Untuk warna yang dihasilkan di sini masih aman ya, tidak gonjreng dan gambar yang dihasilkan pun cukup jernih abis di sini cuy. Oke, sekarang kita coba di kamera ultrawide-nya cuy. Langsung saja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide dan langsung saja kita coba dengan shoot seperti ini menggunakan objek human cuy. Oke, kita coba dan kita tunggu hasil proses HDR-nya. Oke, dan ini dia hasil dari config Clean Max by Tekno Gadget Official di kamera ultrawide. Bener-bener keren banget ya cuy. Detail yang didapat pun bener-bener setara dengan main kameranya. Mantap sekali, bener-bener luas untuk HDR range-nya. Oke, baiklah, sekarang kita coba di mode potretnya. Oke cuy, sekarang kita sudah berada di mode potret dan langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan finally ini dia hasilnya. Hasil config Clean Max by Tekno Gadget Official di mode potret di lensa ultrawide ya cuy. Bener-bener keren abis, hasilnya itu sangat jernih
dan estetik karena background belakangnya ada sunset di belakang ya. Keren sekali, untuk fokusnya atau bokehnya bener-bener rapi banget cuy. Dan untuk exposure-nya di sini bener-bener rata ya, tidak ada terjadi overshadow atau over exposure. Oke, keren sekali, bener-bener terlihat sangat jernih di kamera ultrawide ini dan tidak ada noise ya cuy. Oke baiklah cuy, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config Clean Max. Ikuti terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.